Penasarannya di mixer analog sudah, mungkin ya kalau kita geser ke sebelah gimana kira-kira? Jadi kita mixing ulang lagi dari awal. Teman-teman mungkin ini bisa jadi 4 atau 5 rep dengan satu lagu yang slow ya, oke? Nah wah kayak bisa bunyi banget ke tinduk dengan sama nonek. Oke, tamatin sini ya, oke. Ya, sekarang kita geser ke sebelah. Ini sekarang pakai mixernya Adela. Menurut juga ngajak digital. Erik mana Erik? Erik, ayo Erik. Belajar dangdut Erik pakai gitar kita sekarang. Iya. Yang bisa dari maju ke timur, Erik. Bau dengan ke sampingan. Mana? Ada yang laut. Iya. Ini masuk berapa? Berat. Masuk 15 cm. Oh. Oh, bukan. Oh, Laut nih. Oh iya. Coba ya. Coba sekali dong, kick dong dulu. Tuh, balik. Balik. Boleh tuh, gitu. Oh, balik. Kebalik kali DL, net. Oke, dua kebalik net. DL dia, Pak. Ya, Job Johnson ada.
Hah? Hindi, langsung. Oh, bare. Bare. Pam. Flor. Ah. Layar. Mana lek mas sikat. Bo. Sikat. Smile. Iya, tegal loh. Dendam mah sambil jam. Nyampein kabel. Ahead. Ahead. Dalam mixing recording. Berat. Iqbal. Layar dia. Yo. Dut.
Dua. Ah. Mas. Ngadu nepet tuh. Udah. Udah ampling aja di preamp doang. Ampli. Tamborin. Sembilan. Ya, dai box. Jadi pream. Nah, ini nak kalau di ay langsung sama ampli biar Ya. jelek. Timbal 24. Hitam. Melodi. Melodi. 7. Keyboard. Keyboard. Suling. Yuk, gas. Slow. Masukan Mas pertama, oke. Los, oke, Cak. Curi ilmunya buat dari si Lombok ini. Teman-teman dari si Lombok sudah kumpul di sini. Salam dari AMC Indonesia, Mas Jae. Gimana rasanya, Cak, pegang sound yang berbeda? Biasa, mega, gajah sekarang. Aldepa kemarin dijalankan waktu ini. Nah, saya nggak tahu mana yang namanya Manji ini.
mixer yang dipakai Adela, sama dia. Midas M32. Mas Panji itu siapa ya kira-kira? Saya enggak tahu. Saya tahunya cuma Cadodot. Aduh, terus nak gojo. Terus nak aduan gojo hon. Masih ada dok keyboard, Bro. Timu andam kendal. Mulai nandang nih aja. Koplo, sekali koplo. Salah, ada apa suara kan? V no L jarin. Ini acara sharing bareng Cadodot. Soundman-nya Cumi Audio, Adela, Jawa Timur. Dirgania di irama dia. Ini kebetulan pemain Aldepa yang langsung menjadi apa namanya? Kelinci percobaan lah kira-kira. Di sini kita sharing-sharing bareng soundman-nya Lombok, soundman Kecimol. Coba irama dopa. Nah iya, kebetulan Aldepa yang diundang.
Depa aja yang diajak, diundang maksudnya. Cuma cek sound aja lah kira-kira, bukan manggung. Mixernya pakai Midas nih bang. Mas Niko mixernya pakai Midas M32 live. Sementara kita pakai sound Pelita Harapan sebagai praktik aja. Cuma yang memberikan apa namanya sharing ilmunya itu Cak Dodot langsung gimana cara mixing seperti Adela lah. Lanjut tanya jawab. Telang majetin. Telang majetin lu. Telang itu itu. Oke. Ngopi masih. Lanjut. Cek. Ya. Oke, mungkin biar satu lagu terakhir. Jadi setelah itu tanya jawab karena sebentar lagi maghrib kita tutup acaranya. Jadi masih ada setengah jam lagi untuk tanya jawab. Jadi ada perbedaan preamp nggak kalau pakai DL sama yang langsung? Ada, lebih baik DL. Sambil teman-teman boleh nanya, sambil mixing Kak Dodot boleh teman-teman juga sambil nanya juga langsung. Kalau Langsung konsultasi di mixer langsung. kalau DL kan koneksi data, LAN. bukan koneksi nilai kabel yang beresistansi. Jadi resistansinya utuh. Kalau kabel mikrofon lebih panjang, resistansinya berkurang. Otomatis respon di sini untuk menerima berkurang juga, tergantung kualitas kabel. Tapi kalau pakai DLD paling cuma mentok 10 sampai 15 meter. Tapi kalau naik ke sini kan udah panjang.
Wes. Terima kasih Aldefa. Wes. Lapuk jadi kan jauh tadi. Oke. Jadi sudah terobati mereka Mas. Jadi penasaran itu. Nah tadi ada juga yang tanya Mas. Recordingnya Adela tuh bagaimana biasanya? Kalau multi track atau langsung ambil LR? Monggo. Langsung LR kayak gini, langsung colok flash disk. Pakai flash disk kan ya? Iya, flash disk langsung. Enggak. Syuting. Enggak tahu sama tapi rata-rata syutingnya tak tanya itu enggak pernah, cuma dinaikin levelnya aja. Dan biasanya banyak yang live streaming kan Mas? Iya. Nah itu jadi tujuannya. Lihat aja streaming. Kalau streaming kan nggak bisa bohong. Iya levelingnya aja yang lain. Memang kan dari sini nggak gede levelnya. Langsung. Lanjut Teki, wes lanjut. Wes ono aku. Ada yang mau ditanyakan lagi yang masih penasaran? Sudah Monggo. dilihatkan secara live langsung. Wes ono aku. Mau lagi? Ayo. Ada sponsor boleh Mas. Boleh. Mas, ini ada sekali. Salam kenal dulu Mas Dodot. Saya Uku adiknya Mas Awan paling bontot. Nah, apa namanya? Yang saya mau tanyakan begini Mas. Kita tuning speaker itu seringkali orang ngomongnya patokannya flat. Betul kan Mas ya? Oh saya tuning speaker saya flat. Jadi seolah-olah sebelum saya melukis kanvas saya ini harus putih dulu. Betul kan Mas ya? Tapi justru kalau kita acuan seperti itu untuk di musik dangdut, kalau dangdut misalnya kayak dangdut klasik kayak Roma Irama gitu enak. Tapi kalau koplo itu kok ada yang kurang gitu Mas, kalau kita tuningnya malah flat gitu kan Mas. Nah kira-kira tips dan triknya Mas Dodot itu supaya kesan dangdut koplonya itu dapat itu, misalnya oh saya posting area segini atau misalnya komposisinya saya buat seperti ini, itu mungkin bisa di-sharing buat kita di sini Mas, karena ya jam terbang kita menangani dangdut koplo yang profesional itu agak kurang Mas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah dapat sedikit ilmu dari ada soundman artis yang pernah saya sharing gitu, saya minta sharing. Ilmunya itu begini. Sebagai contoh, gitar hitam, kemudian tamborin dan string keyboard itu kurang lebih area frekuensi yang dihasilkan oleh instrumen itu bisa dibilang sama. Nah, kalau kita tidak korbankan, sebagai contoh misalnya, oh nanti tamborinnya ini high-nya lebih keluar, rhythm high-nya justru saya cut supaya ada tetap balance tapi timbul gitu. Kadang kan kita mixing, oh patokannya rhythm, nyobain rhythm, oh enak, kalau dikasih high segini enak, tapi begitu main buyar semua karena nggak bisa timbul gitu kan. Nah mungkin saya minta tips dan triknya dari Cak Dodot ini, misal bass gitar, kick drum dan gendang itu mixingnya itu diapain supaya tidak saling tutup, sama misalnya yang dominan bagian high misal tamborin, string keyboard, kemudian rhythm gitar, itu tips dan triknya di EQ-nya seperti apa, di share mungkin buat kita. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Urung-urung assalamualaikum. Iya. Yang pertama rhythm, tamborin, string. Kalau misal ini saya tanya balik, yang mempunyai nilai konstan di frekuensi tersebut itu dari ketiganya itu mana? Tamborin yang memiliki nilai konstan kan? Kalau setup dari keyboard udah dibikin sedemikian rupa dengan speaker yang sudah dituning flat, kenapa harus dirubah? Kenapa harus kita susah mencari warna? Ini nggak saya apa-apa kan?
dia bunyi dengan sendiri. Karena kalau notasi ritme, notasi berpindah, frekuensi kan pindah. Begitu juga string, mulai dari low sampai high string akan berpindah frekuensi. Buat apa kita potong di situ? Malah justru kalau kita potong ketika string menuju ke high atau dia di oktav tinggi, hilang. Kita yang kena. Kalau tips dan trik seperti itu bisa digunakan, tapi rata-rata mereka kan nggak berpikir adanya ini nggak bisa muncul satu persatu, ini tabrakan secara apa? Padahal di situ secara base atau polarity bisa, secara frekuensi bisa. Kalau di situ nggak muncul, coba aja, karena alat di sana tetap melalui direct box, secara input kan dia tetap balance. Coba aja dibalik polarity, pasti ketemu. Sebelum kita mengutip, makanya awal tadi saya ngomong, saya kalau sebenarnya sama-sama berkorban, saya nggak pengen ada yang dikorbankan. Makanya sebisa mungkin, seoptimal mungkin saya mencari jalan keluar. Kayak tadi feedback kayak gitu, saya nggak motong, balik fase aja. Karena sumber kendang berubah, beda dengan ketika di mix yang ini nanti. Sumber kendangnya, akustiknya berubah kan? Nggak saya apa-apakan, nggak saya potong terlalu ekstrim, tidak. Fasenya yang saya balik. Itu kalau untuk trik, kalau saya lebih senang seperti itu, karena satu, cukupkan dulu kita ya. tidak mengorbankan player yang susah payah, dia nyeting voice terutama untuk gitar. Dia tidak sia-sia untuk tiap hari sampai pinjam ampli, sampai beli headset untuk setup efeknya. Nggak sia-sia. Penontonnya sudah berkurang. Surat yang dia sampaikan kita terima dengan bagus. Makin Tapi saya kalau cukupkan kita dulu ya. coloring, boleh kita Gimana nih mempertegas. teman-teman, kita Tapi cukup kalau atau untuk lanjut? saya motong, terkecuali memang di situ Ini terkadang ada cuma sharing-sharing player rhythm itu yang senang tentang selera stop. dengan high, sampai yang namanya notasi dia berpindah, chord berpindah ini nggak jelas, nggak ada kejelasan. Kalau seperti itu tuh baru saya potong, bahkan midnya saya naikkan. Biar apa? Biar notasi ini kelihatan, chord perpindahan chord ini dia kelihatan, karena pukulan ritme dengan string atau dengan backing keyboard itu dia beriring. Kalau yang satu ini mempunyai notasi, yang satu ini punya notasi tapi nggak jelas, ini musik jadi nggak rapat. Yang artinya perpindahan itu terlihat kosong di situ, dan kosongnya di area frekuensi tersebut. Oke, makasih Mas. Kendang sama juga, bass Kita gitar, lanjut dong. kick, drum. Saya setup bisa dibilang setup itu yang saya bos itu kick. Kalau untuk kendang dan lain-lain saya Ini cut. bisa dikatakan Dan bahkan workshop, bisa sekolah juga bisa. elektrik itu Sekolah kalau sound. sumbernya memang bagus, ini saya off, ini bass off juga, gak nyala. Karena memang saya ingin sumber yang mereka keluarkan ini saya tangkap dengan baik. Terkecuali kalau sumber dari mereka ada yang berlebih, baru saya potong. Bassnya enak gak? Bassnya enak gak? Nah, Amplinya mahal. amplinya mana? PM-nya yang bagus. Nah, kalau berbicara masalah flat, ini kembali lagi, speaker apapun, rata-rata brand A, B, C, D, apalagi kalau di Smack, itu kan berjajar. Itu semua labelnya dia flat. Coba aja bunyikan, flat apa enggak? Beda-beda kan bunyi. Jadi yang paling terpenting itu kalau saya pribadi tidak menangguhkan untuk itu flat. Akan tetapi bahasa flat ini kita kalkulasi, kita kalkulating dengan target kita. Kalau misalkan kayak tadi, kalau untuk musik dangdut, klasik itu enak. Tapi kalau untuk koplo, saya sudah bilang dari awal sama ini, Jawa Timur itu sebenarnya rusak. Tapi kerusakan daripada itu bisa menimbulkan sebuah rasa. Sekarang bunyi ini tadi
ini kalau dianalisis sudah berapa tingginya subwoofer ini? Nggak flat kan? Kalau ini dibunyikan flat, nggak laku di pasar, ya kan? Sedangkan garis flat itu mulai 20 sampai 20 kHz harus nilainya setinggi sama 0 dB semua, seperti ketika kita menyalakan pink noise kan. Tapi semua itu tidak sesuai karena pasar yang kita kerjakan terutama untuk Indonesia itu udah beda-beda semua. Saya sendiri ngalami sering, jadi kadang di daerah tertentu saya nyaring, oh mereka senang selera yang seperti ini. Ya mau nggak mau, yang awalnya saya nggak seperti itu tetap harus berbuat seperti itu. Yang penting saya tidak menyalahi aturan ini dengan komposisi kinerja speaker. Mungkin untuk tips dan triknya tadi, kalau misalkan masih kurang bisa ditambah. Aman? Ya intinya cuma seperti itu. Kalau kita bisa netralisir, artinya kalau ketika sumber di sana itu sudah benar, ya sudah kita sampaikan aja. Tinggal kita ngatur headroom sesuai balancing dengan yang lain. Kalau memang di situ perlu kita lukis ulang, kita lukis. Tapi dengan catatan masih dalam garis besar itu. Karena memang ada ada isu katanya Adela akan manggung di Lombok tapi belum tahu kapan. Karena ada sebagian buku itu dia menunjuk instrumen sekian ini, tonjolkan ke respon frekuensi ini. Pada akhirnya ketika mix anjir, karena di situ tidak ada cut, semua yang tertera ditulis di situ itu dia munculkan, dia push. Akhirnya yang terjadi di stop, over. Nah, barangkali mungkin dari sebagian itu juga ada yang menggunakan trik seperti itu. Padahal tujuan mereka seperti itu hanya menunjukkan secara basic, secara fisikal bahwa ketika kita mixing dengan alat instrumen yang sudah tertera dan dengan respon alat instrumen itu berbunyi, kita harus memilah ini tabrakan apa tidak. Terkecuali kalau di mixer ini tidak ada yang namanya polarity, mungkin kita bisa potong. Kita potong pun kan ketika nanti frekuensi yang bertumpuk itu dia ketemu, dia akan tetap bertemu kembali. Kan seperti itu. Nah, bisa jadi kalau seperti itu kita membalik polarity, itu bisa. Ya, kendang ini tadi, ini cuma saya balik, tapi di sini normal, nggak saya balik. Di sini beda, karena bukan perbedaan ini, sumber dari sononya sudah berbeda. Yang dipukul di mixer ini dengan brick dipukul di sini beda. Susahnya akustik memang begitu. Makanya kalau elektrik itu dibilang rumit enggak. Yang jauh lebih rumit itu ketika menangani spek, ketika menangani artis, karena kita menerima sumber dari alat asli dan dari sumber mikrofon yang ditodong ke kabinet. Itu yang susah. Terkadang yang menerima sumber ini kurang benar, dia keluarnya beda dengan yang dari di e-box, dari yang pre-out itu beda. Ada tambahan lagi? Monggo. Ya, mungkin teman-teman, mumpung masih ada waktu sebelum kita tutup, mumpung ini saya meminang beliau ini udah dari tahun berapa ya, cuman beliau ini memang jobnya itu luar biasa. Biasa di luar. ini tadi bicara apa? Bicara masalah jam terbang kan beda. Sama, saya juga baru kemarin terbang. jam 11. Jadi ini tour. Kalau nggak tour, Mas gimana? Konten Adela. Jadi untuk menculik dia ke sini itu juga butuh waktu yang panjang prosesnya. Sebenarnya jujur,
hari ini sebenarnya adalah kontak. Saya tetap ke sini. Dan apa ya, bisa dibilang ya sejarah. Karena memang selama ini kalau Adela ada kegiatan itu memang saya mengusahakan untuk yang utama. Tapi untuk ini kemarin karena Mas Oon sudah bilang, terus ada jadwal mendadak, udah saya kirim pamflet sama tiket. Ya. Surat saksi. Iya. Oh iya Mas, juga ada teman-teman kemarin sempat nanyain saya, Mas Oon tanyain Mas Diodor itu speakernya kan custom semua. Nah itu powernya pakai apa? Terus subwoofernya itu berapa in, itu isinya apa? Mid height-nya itu pakai apa? Linearnya, low pack-nya dia pakai apa? Monggo gitu. Saya subwoofer pakai BNC TBX 100 sama NW 100. Kalau box dari Mas Iwan. Kalau untuk linear box dari Mas Eko 44 Magelang. Untuk komponen low pakai 15 NW 100. Untuk Vital untuk midnya pakai Vital Pro 10 PR 300. Untuk Twitternya saya pakai Satria Ngawi. Itu BM apa Mas? Apa ada pasif? Pasif ya? Pasif. Oh, pasifnya yang buat? Pasifnya Eko 44 yang buat. Oke, kalau powernya Mas sekarang? Powernya yang atas tetap pakai GPS yang dulu pas lab ya. Yang bawah pakai pas lab juga, cuman pakai yang kelas D, pakai Hyper 2.6. Itu main 2 ohm atau 4 ohm Mas? Kalau pakai sub 88 4 ohm, kalau pakai 12 2 ohm. 3. Iya. Berarti box yang subwoofer yang terbaru kan saya lihat sekarang, kalau dulu cumi-cumi itu pakai 218 ya Mas ya? Ya. Sekarang pakai yang single 18. Ya, pakai single. Siap. Oke, lanjut teman-teman, ada tentang apa yang bertanya kemarin sih, ada yang tanya tentang rem. Itu sih yang paling utama itu yang ditanyain driver. Oh ya, tadi ada yang nanya juga Mas, kalau dengerin Adela biasanya stereo. Kenapa sekarang enggak? Tadi saya sudah jawab sih tadi. Karena memang sumber efeknya outputnya cuma satu. Keyboardnya juga ini BA300 dia hanya mono. Oh iya, tidak ada. Ya, itu sih biasa. Nah di instrumen monggo dijawab apa stereo apa gimana, itu masih yang ditanyakan, yang dipenasarankan teman-teman. Kalau Adela memang stereo, sumbernya memang 2. Rhythm, melodi, keyboard dua-duanya itu stereo. Dari sumbernya memang udah stereo. Cuman memang yang untuk melodi memang Momon itu lebih nampak stereonya di efek yang dulu, AX1000. Yang sekarang ini nampak cuman lebar bandwidthnya nggak seperti yang dulu, lebar banget yang dulu. Sama ini Mas yang sering jadi pertanyaan juga, karena kan gendang dan drum itu kan jadi satu player Mas, ya kan, jadi tingkat kebocoran itu pasti sangat banyak Mas ya. Enak itu. Iya kan. Saya juga nggak bisa, saya biasanya mengakalinya itu Mas apa? Kalau kita live itu biasanya ketika bunyi, ya untungnya saya paham lagu Mas ya. Iya, tak mute, paling aman itu tak mute. Iya, tapi ketika ada teman-teman tiba-tiba datang, Mas Oon kapan datang, lupa, gendangnya udah bunyi, saya lupa buka mute-nya. Nah itu tips and tricksnya bagaimana itu Mas? Bisa sampai nggak bocor dan suaranya clear. Kalau bocor itu tetap nggak bisa disiasati. Pasti tetap bocor. Iya. Ya bocornya aja kita pakai. Nah itu dia. Kalau kita mukul tak, sekeras apapun mukul tak dan dut, artinya mukul gendang, tingkat kebocoran di snare itu sangat kecil. Paling yang bunyi di snare itu snappy. Tapi kalau kita mukul snare, udah pasti posisi mic, posisi kendang itu di bawahnya snare. Otomatis mid low-nya tebel di dut, mid high-nya kenceng di tak. Ya. Kalau saya enak, udah balan aja. Kelebihan
frekuensi, misal mid high gede di tak, ya udah potong aja di snare. Terus mid low yang tebel di dud, potong aja di snare. Nah, setelah nanti compare, dicoba aja. Ini nambah kenceng apa enggak? Bunyi ini makin rusak apa makin benar? Kalau makin rusak, biasanya yang sering saya balik itu kendang, balik pas, itu kendang, sering. Saya balik fase polarity di kendang itu sering. Terus sama overhead. Overhead ini ketika bunyi ini kendang nggak dibunyikan, enak, tas dari bunyi atas kan. Ketika kendang dibuka, tawang, ini kendang yang di sebelah ini, pasti ya kan. Nah, itu saya nakal ya. Kendang ketika dipukul plak, dia yang jauh lebih dominan pasti di frekuensi itu. Dan frekuensi yang bunyi itu dia tidak mengotori overhead. Yang mengotori overhead sakit, kurang nyaman, itu malah justru frekuensi yang nggak muncul. Nah, itu yang saya potong, saya turunkan. Terus bunyi tung pun juga sama. Biasanya ada bunyi tong. Nah, itu yang saya potong, itu yang bunyi tong ini saya potong. Itu kadang kalau kendangnya agak kendor biasanya di kisaran 500 ya. Tapi kalau agak tinggi biasanya antara 600 sampai 800. Itu yang motorin. Itu kalau kita nggak motong bunyi overhead. Hi-hat pun juga begitu. Hi-hat ini kayak model-model semi palsu. Ini mic terpasang, bunyi, ada sinyal, tapi bunyinya sama sekali nggak sesuai. Kita mute dengan tidak, itu bunyinya kecil banget. Jadi saya cuma ambil high frekuensinya di channelnya high. Untuk yang lain udah dapat dari kendang, dapat dari snare, dapat dari overhead, udah. Itu kalau kita Amin, Mas mixing Niko. bener, Amin. malah nggak jadi, nggak bisa. Terkecuali kalau seperti ini ada bisa, yang undang. iya, mixing bener bisa kita. Tapi kalau kendang kayak gitu nggak bisa. Karena nggak mungkin untuk kita ngakalin kendang ini biar nggak trouble, nggak bisa. Biar nggak bocor, nggak bisa. Ibaratnya ada multigate mau ditekan. Iya, kalau kenceng pasti bunyi. Kalau pelan, kan nggak mungkin bunyi. Ayo Mas Niko, Ibaratnya sepanjang telepon Pak apapun Jokowi. kita tentukan hold dan nilai rilis, tetap aja nggak bunyi karena thresholdnya tinggi. Ya itu caranya, gunakan aja yang bocor. Iya, jadi drum saya itu kalau dipukul ya posisi kendang dimatikan, lucu. Snare itu duk, cuman bunyi duk sama reverb, duk. Tapi kalau kendangnya dibuka bunyi. Iya. Terus kalau saya mute, nanti nggak bisa leluasa rokok nih. Ya. Baru mau gini mikir, lu lagi mute. Bahaya malah. Oh, ini Mas mau nanya, kalau misalnya kan kalau di mixer seri Pro ya Mas ya pasti ada polarity kan. Kalau nggak ada polarity itu nggak pertanyaan. Bikin kabel pembalik fasa, sambungan kabel Canon, kabel pendek. Yang satu hot pinnya atau plusnya tetap di pin 2, yang satu plusnya di pin 3. Selesai udah. Iya. Yang satu tetap, yang satu 2 sama 3-nya dibalik. Yang 2-nya ditaruh 3, 3-nya ditaruh 2. Nah, selesai. Iya. Ya, ngakalnya cuma itu. Kalau memang kan mixer kalau yang kelasnya dia premium tidak kesemuanya ada fasilitas itu.
Mungkin paling ada fasilitas seperti itu, cuman mungkin nanti phantomnya nggak ada, atau kalau nggak phantom total, phantom group gitu. Biasanya kayak gitu. Biar teman-teman nggak ribet buat kabel, ini kebetulan mau tak jual juga mixer yang ini. Awas giliran ini dijual nanti orangnya Nanti datang datang. bingung ya men. Ini mixer keluarnya kalau pas Romi Rama datang aja, jadi di sini masih channel terakhir, channel listnya ini masih ada Roma Irama. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup acara kita. Ada yang kurang jelas, mumpung orangnya masih di sini. Mari, ada yang mau ditanyakan lagi? Twitter karena nggak seragam ya. Twitternya ada yang 3 infonya sama 2 in. Seperti itu sama Twitter berapa sampai keempat ini. Kalau Harus sama frekuensinya. kalau outputnya sendiri-sendiri itu bisa kita setup dengan tidak sama. Ini untuk sambungannya di slotnya. Di cross point-nya Iya. kita pakai yang kecil, yang kita pakai ukuran respon Twitter yang keluaran truth-nya kecil. Ini yang besar itu mengikuti. Iya, mengikuti. Dan mungkin nanti yang membedakan itu apa? Perpotongan frekuensinya pasti nggak sama antara Twitter yang gede dengan yang kecil. Pasti nggak sama. Di kisaran area 3 sampai 6 kilo itu pasti nggak sama di situ. Karena yang gede jauh mesti lebih kencang di sekitar itu. Nah yang kecil modelnya di frekuensinya. Tapi harus nyambung modelnya ya. Iya. Jadi tetap cross point itu tetaplah sama. Misal kalau Dek nara, live ka, dan web card. coil Twitter yang 1 in atau voice coilnya 1,7, terusnya 1 in, itu taruhlah 2,2 kilo atau 2,5 kilo. Nah nanti yang gede mengikuti sama seperti itu, cuman nanti perpotongannya beda. Jadi Twitter itu input jangan kita jadikan satu, kita taruh sendiri-sendiri, nanti potongannya berbeda. Kita motong titik frekuensinya antara yang Twitter kecil dengan yang besar itu beda. Ya, Nggak apa-apa. Yang susah itu kalau Twitter besar dan kecil, outputnya cuma satu, itu sedih. Marak baru nih enggak sini. Dipotong yang apa? Misalkan dipotong kisaran 4 kilo, yang kecil itu aman, tapi yang gede lonjong. Percuma ini. Iya. Berarti kan sia-sia yang kecil mengeluarkan. Begitu. Berarti yang besar mengikuti sambungan yang kecil itu. Iya, betul. Ada lagi, Mas? Ada lagi? Oh iya, satu lagi Mas, mungkin saya meneruskan juga pertanyaannya Mas Afif tadi yang masalah KB300. Apakah jauh nggak perbedaannya ketika kita pakai KB300 atau tanpa KB300? Kalau untuk Kalau untuk perbedaan dibilang jauh-jauh tidak bisa. Karena sebenarnya kembali lagi ke player. Kita pakai di KB300 itu sebenarnya tujuan dan fungsi KB300 itu kita hanya ambil preamp. Mohon maaf ya, kita cukupkan dulu karena sudah gelap sekali. Lari ke sini itu Videonya agak noise kita ya. enak nge-mix. Kita cukupkan dulu. Tapi ada Besok kita faktor sambung kurangnya lagi. juga. Ya. Ketika dari Sekian. sana berlebih Wassalamualaikum over, warahmatullahi wabarakatuh. kita juga motong di sini.